Halo semuanya anak-anak ibu. Hari ini kita akan melanjutkan kembali materi kita ya nak ya. Jadi sebelum ibu menyampaikan topik baru di minggu ini, ibu akan mengevaluasi materi kita minggu lalu. Minggu lalu materi kita tentang apa nak? Iya, tentang cerpen. Kita sudah membahas apa saja cakupan-cakupan dalam materi cerpen di minggu lalu ya. Dimulai dari pengertiannya. Seperti yang ibu sampaikan di pertemuan sebelumnya, bahwa cerpen itu adalah merupakan sebuah bentuk prosa atau sebuah bentuk cerita yang mengisahkan tentang kehidupan sang tokoh utama. Namun, cerita tersebut tidak sampai pada perubahan tokoh utamanya. Dan cerita dalam penulisan cerpen itu mengangkat tentang peristiwa yang dialami oleh kehidupan seseorang. Ya nak ya. Jadi apa yang kita rasakan, baik itu senang, sedih, itu juga tertuang dalam bentuk penulisan cerpen. Nah, itulah pengertian cerpen. Nah, bukan hanya pengertian cerpen saja yang kita bahas ya nak ya. Kita juga sudah membahas ada 10 ciri-ciri penulisan cerpen. Nah, salah satu di antara penulisan ciri-ciri cerpen itu yang pertama adalah tidak boleh lebih dari 10.000 kata. Kemudian yang kedua, memiliki alur yang sangat sederhana. Sederhana yang dimaksud adalah hanya menggunakan salah satu dari kedua jenis alur. Apakah dia menggunakan alur maju, apakah menggunakan alur mundur. Tetapi tidak menggunakan alur campuran. Nah, itu ciri yang kedua ya nak ya. Nah, ciri yang ketiga, memiliki latar yang sempit, baik itu dari latar waktunya, tempat, maupun suasana. Kemudian yang keempat cirinya adalah memiliki jumlah tokoh yang terbatas. Nah, berbanding terbalik dengan contoh cerita novel. Jika novel itu bisa lebih dari 10 orang tokoh yang ada di dalam cerita, bisa mencapai 20 bahkan lebih. Nah, kalau di dalam cerpen, tokohnya itu terbatas nak. Hanya beberapa orang yang terdapat di dalam cerita cerpen. Nah, yang terakhir, ya salah satu dari ke-10 tersebut, ya, bahwa di dalam penulisan cerpen itu tulisannya tidak bersifat bersambung. Jadi siap ditulis, langsung selesai. Siap dibaca, selesai, tidak bersambung. Nah, itulah mengenai ciri-ciri penulisan cerpen. Nah, apalagi nak yang kita bahas minggu lalu? Iya, kita membahas tentang strukturnya. Setelah struktur apa lagi? Iya, benar sekali. Kita membahas tentang unsur intrinsik dan ekstrinsik ya nak ya. Jadi kalau dikatakan unsur intrinsik berarti unsur yang terdapat di dalam cerita. Kita bisa melihat cakupan dari ketujuh unsur intrinsik di dalam isi penulisan cerpen. Baik itu dari temanya, alurnya, latarnya, penokohan, sudut pandang, gaya bahasa, amanat, itu bisa kita dapatkan atau bisa kita lihat langsung dalam penulisan cerpen. Nah, terbanding terbalik ya dengan penulisan unsur ekstrinsik. Kalau unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang terdapat di luar cerita. Jadi kita tidak bisa melihat ya, tidak bisa melihat cakupan dari kedua unsur ekstrinsik di dalam isi cerpen. Karena apa? Karena membahas tentang si penulisnya itu sendiri. Nah, itulah evaluasi tentang materi kita minggu lalu. Nah, siap ya nak ya untuk masuk ke materi sekarang? Tentunya siap ya. Materi kita sekarang itu adalah membahas tentang proposal. Inilah materi kita untuk minggu ini. Jadi di dalam materi ini nanti kita akan membahas beberapa cakupan, namun hanya ada 4 yang akan ibu bahas ya nak ya. Nah, kita mulai dari isi cakupan cerpen dulu ya nak ya. Cakupan dalam materi kita dalam penulisan proposal. Yang pertama, kita akan membahas tentang pengertian penulisan proposal. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan penulisan proposal. Yang ketiga, kita akan membahas tentang fungsi proposal.
Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat proposal. Yang kelima, kita akan membahas tentang jenis proposal. Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang unsur-unsur penulisan proposal. Ya, nak ya. Jadi ada 6 cakupan materi. Seperti yang Ibu sampaikan tadi sebelumnya, kita hanya membahas 4 cakupan, yaitu pengertian, tujuan, fungsi, dan manfaat. Jenis proposal dan unsur proposal itu kita sambung nanti di pertemuan minggu kedua setelah materi ini. Nah, kita mulai dari pengertiannya dulu ya, nak ya. Disimak dengan baik. Pengertian penulisan proposal. Proposal adalah bentuk tulisan yang dibuat oleh penulis dengan maksud untuk menjelaskan rencana dan tujuan suatu kegiatan kepada para pembaca, sehingga mereka mendapatkan pemahaman tentang tujuan kegiatan tersebut secara lebih jelas dan detail. Nah, anak-anak Ibu, di sini ya dapat kita pahami bahwa penulisan proposal adalah merupakan sebuah bentuk rencana atau program atau agenda yang dituangkan oleh si penulis yang bersangkutan untuk membuat rencana-rencana kerja yang tentunya disusun secara sistematis dan terperinci agar orang yang membaca atau melihat proposal tersebut bisa memahami lebih jelas dan secara detail apa saja program yang akan disusun oleh si penulisnya. Nah, itulah pengertian dari proposal. Paham ya, nak ya? Iya, kita lanjut yang kedua. Yang kedua, kita akan membahas tentang tujuan penulisan proposal. Ada 3 tujuan penulisan proposal ya, nak ya. Yang pertama adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Yang kedua, untuk mendapatkan dukungan. Yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Nah, kita bahas satu persatu. Tadi seperti yang Ibu sampaikan bahwa tujuan proposal itu adalah merupakan rencana, agenda, atau program kerja untuk menyampaikan suatu informasi secara sistematis dan perinci kepada pembaca agar bisa memahaminya secara jelas dan detail. Nah, tujuannya adalah untuk mendapatkan bantuan dana. Nah, ini adalah salah satu dari tujuan penulisan ya, nak ya. Jadi ada 3 yang Ibu bahas. Masih banyak sih sebenarnya. Nah, mendapatkan bantuan dana. Maksudnya di sini adalah proposal mempunyai fungsi, di mana fungsinya adalah untuk memberikan informasi mendetail tentang suatu kegiatan, mengajukan dana untuk pelaksanaan kegiatan tertentu, nak. Misalnya kegiatan tentang perayaan Natal, Maulid Nabi, atau kegiatan tentang seminar, atau pelatihan-pelatihan khusus sesuai dengan bidang tertentu. Nah, itu kan membutuhkan biaya. Nah, agar kegiatan tersebut terlaksana dengan baik, maka harus dibuat proposal. Tujuan proposal itu adalah untuk membuat program tersebut berlangsung dengan baik, nak. Misalnya anggaran dana pemasukan pengeluarannya ya tersampaikan di dalam proposal tersebut. Jadi itu adalah bentuk salah satu tujuan penulisan proposal. Yang kedua adalah untuk mendapatkan dukungan. Nah, kalau dikatakan untuk mendapatkan dukungan, ini adalah merupakan sebuah bentuk tujuan proposal. Salah satunya adalah katakanlah seseorang membuat proposal agar mendapatkan dukungan. Ya, mendapatkan dukungan dari orang-orang yang mendukungnya atau berpihak kepadanya. Sebagai contoh, ya kan? Ada pemilihan gubernur, ya, capres lainnya kan, atau pemilihan presiden dan wakil presiden. Agar mereka maju ke depan sebagai calon yang dipimpinkan atau calon yang diunjuk untuk sebagai pemimpin, mereka perlu mendapatkan dukungan-dukungan tertentu dari orang-orang yang memang mendukungnya agar bisa terpilih. Nah,
Agar orang yakin dengan program-program kerja yang ia persiapkan untuk kedepannya, jika dia terpilih sebagai pemimpin, maka dia harus membuat proposal dulu. Nah, isi proposal itu adalah rencana ke depan untuk pembaruan atau pembentukan sesuatu yang baru yang bermanfaat bagi kalangan masyarakat jika dia jadi seorang pemimpin. Katakanlah dia pemimpin seorang presiden. Ya, apa program kerjanya untuk 1 tahun ke depan? Apakah dia akan memberikan bantuan dana gratis untuk semua kalangan siswa baik swasta maupun negeri? Apakah dia akan memberikan bantuan ya setor tunai untuk semua kalangan masyarakat tanpa memandang bulu? Baik itu dia cantik, pintar, kaya, miskin, kulit putih, hitam, itu mungkin barangkali ya bentuk dukungan. Nah, itu bisa dibuat dalam bentuk isi cakupan dalam proposal. Nah, itu adalah bentuk tujuan penulisan proposal ya, Nak ya. Nah, yang ketiga, untuk mendapatkan perizinan. Nah, tadi Ibu katakan ini kan salah satu, ketiganya adalah salah satu dari tujuan penulisan proposal. Masih banyak lagi tuh, Nak. Nah, contohnya nih, mendapatkan perizinan. Ada seseorang ya ingin membuat sebuah yayasan panti ya, yayasan panti asuhan di daerah kawasan tertentu. Nah, agar orang yang bersangkutan ini lebih mudah untuk melaksanakan program kerjanya, dia harus membuat proposal dulu. Ya, proposal agar diberikan izin resmi oleh pemerintah bahwa ia membuat sebuah bangunan atau tempat untuk tempat sosial, yaitu tempat panti asuhan. Nah, disitulah dia akan menulis sebuah isi cakupan proposalnya, yaitu tentang program-program kerja dia, tujuan dia ingin membuat usaha tempat panti asuhan tersebut, apa tujuannya, dan segala macamnya. Itu adalah salah satu bentuk untuk mendapatkan perizinan ya, Nak ya. Nah, itulah tujuan dalam penulisan proposal. Ibu harap semua paham ya. Nah, kita lanjut yang ketiga, yaitu fungsi penulisan proposal. Fungsi penulisan proposal itu ada 4. Yang pertama, fungsinya adalah untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Nah, maksud fungsi proposal ini apa? Nah, fungsinya ini adalah jika seseorang tujuannya, ya, ini kan nggak ada tadi tujuannya karena yaitu melakukan penelitian. Nah, jika seandainya tujuannya adalah meneliti, jadi fungsinya adalah untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan kehidupan sosial seseorang, budaya yang ada di sekitarnya, perekonomian yang ada di sekitar kita, atau kondisi ekonomi yang ada di sekitar kita saat ini bagaimana. Jadi kalau dikatakan fungsi proposal itu adalah untuk melakukan proses pengamatan atau penelitian atau observasi di sekitar lingkungan. Nah, itu yang pertama ya. Fungsi yang kedua adalah dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Jadi kalau kita mau membuat sebuah proposal itu fungsinya adalah ya untuk mengajukan atau mendirikan suatu usaha. Jadi kalau seseorang ingin membangun sebuah sekolah misalnya, harus membuat proposal. Fungsinya untuk apa? Ya, fungsi dia membuat proposal itu supaya dia mendapatkan perizinan. Ya, dia mendapatkan perizinan membangun usaha. Nah, sama seperti yang tadi Ibu sampaikan tadi, dapat digunakan untuk mendirikan suatu usaha. Ya, Nak ya, itu dia. Nah, yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Nah, jadi kalau seandainya ada bisnis atau proyek, jadi tujuan proposalnya itu adalah untuk mendapatkan ya tender, ya, atau mendapatkan peluang besar keuntungan dari usaha yang ia buat. Jadi ketika orang ingin membuat sebuah bisnis, katakanlah misalnya tendernya itu membangun sebuah perusahaan, ya kan? Ketika dia membangun perusahaan itu, Nak, maka banyak nanti para kontraktor-kontraktor mengusulkan proposal dengan anggaran dana yang sesuai dengan kebutuhan mereka. Jadi nanti orang yang ingin menerima jasa si kontraktor tersebut, dia cukup hanya menunjukkan proposal. Jika proposalnya itu sejalan atau sesuai dengan yang diharapkan oleh si rencana pembuat
usaha tadi, kalau seandainya dia merasa itu bagus, dia akan memilih salah satu di antara yang bagus. Ya, Nak ya. Jadi itu adalah merupakan salah satu bentuk mengajukan tender dari berbagai macam lembaga. Nah, berikutnya, fungsi proposal dapat digunakan untuk mengadakan acara-acara kegiatan, misalnya acara perayaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain-lain. Jadi fungsi proposal itu, Nak, dibuat misalnya adalah, ya kan, Nak, untuk mengadakan sebuah acara-acara kegiatan. Nah, anak-anak ibu mungkin tidak asing lagi nih, Nak. Kalian mungkin sudah pernah dilibatkan dalam sebuah kegiatan organisasi. Misalnya, baik itu di lingkungan sekolah ataupun di lingkungan luar sekolah. Contoh, ya kan? Kegiatan pensi di sekolah. Kegiatan pensi sekolah itu berlangsung jika ada kepanitiaan yang terlibat di dalam kegiatan tersebut. Nah, dalam kegiatan tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja. Harus ada namanya rencana kerja atau dikatakanlah itu dia proposal. Dalam proposal yang kita buat itu, Nak, itulah kegiatan namanya, nama kegiatannya apa? Anggotanya apa aja, siapa aja? Kemudian biaya anggaran yang dikeluarkan, penanggung jawabnya, penasehatnya, dan siapa yang mahasiswa dan segala macamnya, kemudian para donatur. Nah, itu adalah bentuk salah satu ya fungsi dalam proposal untuk mengadakan acara kegiatan tertentu. Misalnya seperti yang saya katakan tadi, acara pensi, ya, perayaan untuk acara Natal, Maulid Nabi, seminar, pelatihan tertentu, dan kompetisi atau perlombaan dan lain-lainnya. Nah, itulah fungsi penulisan proposal ya, Nak ya. Paham ya? Baik, kita lanjut yang keempat. Yang keempat, kita akan membahas tentang manfaat penulisan proposal. Yang pertama, manfaatnya adalah menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut. Nah, perlu kita garis bawahi, Nak. Kalau dikatakan manfaat penulisan proposal itu adalah mengarahkan panitia. Jadi jika panitia lupa dengan program yang ia rencanakan, maka dia perlu memperhatikan namanya proposal. Karena di dalam proposal itu sangat lengkap isi keseluruhan program kerjanya. Contoh, katakanlah mau melaksanakan kegiatan pensi, ya, ada kegiatan-kegiatan tertentu, misalnya ada pertunjukan aksi dance dari kelas ini yang membawakan si ini. Nah, ada jam-jamnya, jadi tidak molor waktunya, ada program kerjanya. Nah, setelah kegiatan itu apalagi yang akan disampaikan, apalagi yang akan terlaksana. Nah, itu dilihat dalam proposal. Jadi kegiatan itu tidak boleh terlepas dalam isi cakupan proposal. Itu yang pertama ya, Nak ya. Nah, manfaat yang kedua, menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Ibu ulangi. Menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut. Jadi ketika kita ingin membuat proposal itu, Nak, ya tujuannya adalah secara tidak langsung kita ingin menyampaikan, ini loh program kerja yang saya persiapkan untuk kegiatan kita ini. Maka orang yang ingin tahu bisa mengetahuinya secara jelas tanpa kita harus menjabarkan secara langsung melalui perkataan. Cukup hanya menunjukkan proposal, mereka sudah memahami atau sudah mengetahui gambaran besar kegiatan yang akan kita laksanakan dalam proposal tersebut. Jadi itu manfaatnya, Nak ya. Jadi tanpa kita panjang lebar menyampaikan sepatah kata tentang kegiatan proposal tersebut, cukup hanya menunjukkan proposal, mereka sudah tahu kapan kegiatan tersebut akan terlaksana dan tentunya mereka akan tahu apa yang akan dilaksanakan dalam proposal tersebut. Ya, Nak ya, itu dia. Nah, yang terakhir, untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka memberikan dukungan material atau finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Jadi ketika ingin membuat sebuah kegiatan, ya proposal itu tujuannya adalah menyampaikan rencana kerja, tidak terlepas dengan namanya anggaran dana. Jika kita mengalami kesulitan untuk kegiatan dalam bentuk biaya, kita bisa meminta bantuan kepada para donatur atau para sponsor.
Nah, agar mereka yakin kegiatan-kegiatan yang kita buat itu perlu membutuhkan beberapa biaya untuk melaksanakan kegiatan tersebut, mereka cukup hanya melihat proposal yang kita buat. Nah, apa yang mereka lihat di situ? Apa kegiatannya? Kemudian siapa penanggung jawabnya? Kemudian apa-apa saja yang perlu dilengkapi kebutuhan-kebutuhan dalam kegiatan proposal tersebut. Ya, maka para donatur ya akan mempersiapkan dirinya memberikan bantuan seberapa mampu mereka sesuai dengan kebutuhan yang diharapkan oleh si penulis proposal. Ya, Nak ya. Nah, itulah manfaat dalam penulisan proposal. Anak-anak Ibu, tadi materi kita mencakup 6 bagian ya, Nak ya. Pengertian, tujuan, fungsi, manfaat, jenis, dan unsur. Namun, yang Ibu bahas untuk pertemuan hari ini hanya 4 saja. 2 cakupan lagi seperti jenis-jenis penulisan proposal, kemudian unsur-unsur proposal, itu Ibu sambung di pertemuan selanjutnya. Nah, untuk pertemuan hari ini, Ibu berharap 4 cakupan yang Ibu sampaikan bisa kalian pahami ya, Nak ya. Oke, tetap semangat untuk kita semua. Ingat, diulang kembali materi-materi yang sudah disampaikan.